Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Jumpa lagi dengan saya Sokarin Gula. Pada video saya kali ini kita akan membahas tentang larik atau array dan data sort. Pengertian larik atau array yaitu pengenal tunggal yang dapat menampung banyak nilai. Kedua, tiap nilai dibedakan berdasarkan indeks atau elemen dari array. Ketiga, array digunakan untuk mengolah data dalam bentuk angka, abjad, time, date, dan object. Lalu kemudian deklarasi larik atau array. Sebelum array digunakan, maka array terlebih dahulu dikenalkan atau dideklarasikan. Berikut sintaks untuk mendeklarasikan array. var nama atau nama array, lalu sikut pembuka dan sikut penutup dibalas dengan titik koma, ataupun dengan var nama sama dengan new array, buka kurung dan tutup kurung dan titik koma. Kemudian pemberian nilai ke array. Di sini saya sudah memberikan contoh memberi nilai pada array, di mana pertama kita mendeklarasikan nama array yaitu nama, sikut pembuka dan sikut penutup, lalu kita memberikan nilainya. Di sini saya sudah menyiapkan 10 data atau 10 nama. Lalu pemberian nilai ke array langsung saat dideklarasikan array. Jadi kita juga dapat mendeklarasikan array secara langsung, yaitu var nama dalam sama dengan sikut pembuka. Lalu di dalam sikut pembuka kita menginput data array atau nilai arraynya. Lalu kita balas dengan sikut penutup dan titik koma. Kemudian akses nilai pada array. Setelah nilai array dideklarasikan, lalu kita simpan dan kita tampilkan di web browser. Berikut sintaksnya itu for i sama dengan 0, i lebih besar dari sama dengan 9, dan i plus plus, lalu tampilkan nama sebanyak i. Jadi di sini teman-teman, karena tadi saya menyiapkan datanya seperti sebanyak 10, jadi di sini saya memulai dari 0 maka sampai dengan 9. Jadi nanti akan ditampilkan nama yang 10 ini teman-teman. Dan berikut implementasi array. Mulai dari cara mendeklarasikan array, menampung data nama, dan menampilkan data array ke web browser. Kemudian pengurutan data atau data sort. Di sini ada beberapa teknik pengurutan data, mulai dari bubble sort, insertion sort, sampai dengan tree sort. Dan ini memiliki penjelasannya masing-masing teman-teman. Kemudian ada dua jenis metode pengurutan data. Pertama, pengurutan data secara menaik atau ascending. Kedua, pengurutan data secara menurun atau descending. Misalnya teman-teman, kita membuat data nama, dan pertama terlebih dahulu kita mendeklarasikan nama dari array. Lalu jika kita ingin datanya menaik atau ascending, maka tampilannya akan seperti itu teman-teman. Mulai dari abjad terendah ke abjad tertinggi teman-teman, yang awalnya data random. Lalu jika kita ingin mengurutkan datanya secara menurun descending, maka tampilan seperti ini teman-teman. Mulai dari abjad tertinggi yaitu T ke abjad terendah yaitu A lalu Alex. Jadi teman-teman, di sini nanti kita akan membuat data array seperti pada gambar. Ada Budi, Andi, Tuti, Super, Alex, Dion, Rolas, Margaret, Oval, dan Rina. Jadi kita terlebih dahulu mendeklarasikan array seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Berikut adalah sintaksnya teman-teman, mendeklarasikan nama array. Yang kedua, nantinya kita akan mengurutkan data array tadi secara ascending dan descending dan menampilkannya. Jadi pertama ini adalah data yang sudah kita input pada deklarasi saat kita mendeklarasikan array. Lalu ini data secara ascending mulai dari Alex sampai Tuti. Lalu data secara descending
mulai dari Tuti sampai dengan Alex. Dan berikut sintaksnya teman-teman, ini proses pendeklarasian dan ini sintaks untuk ascending, di mana di dalamnya terdapat nama dengan J, nama J lebih kecil dari nama I. Begitu juga sebaliknya dengan proses pengurutan secara descending. Nama J lebih besar sama dengan nama lebih besar dari nama I. Sedangkan pada ascending nama J lebih kecil nama I. Tetapi pada descending nama J lebih besar nama I. Lalu teman-teman, nantinya kita akan mendesain ascending dan descending, di mana di sini kita membuat 3 tabel, yaitu tabel data siswa, di mana data siswa ini namanya secara random atau sesuai dengan yang kita deklarasikan, urutan yang dideklarasikan maksudnya. Lalu di sini tabel untuk ascending, di mana namanya terurut dari Alex sampai Tuti, datanya secara menaik. Lalu ini adalah tabel untuk descending, di mana namanya menurun dari Tuti sampai ke Alex. Dan ini sintaksnya teman-teman. Jadi di sini saya sudah menyiapkan sebuah background yang sudah saya tempatkan dalam folder yang sama, di mana data array-nya nanti saya simpan. Dan ini adalah kode programnya, background, yaitu BGC. Lalu ini adalah tabel untuk data siswa. Lalu proses pengurutan data secara menaik, dan ini adalah tabel untuk ascending. Ini proses pengurutan data secara menurun, dan ini adalah tabel descending. Untuk lebih jelasnya teman-teman, kita langsung pada pengkodingan. Oke teman-teman, terlebih dahulu kita membuka aplikasi editor kita dan kita buat file baru. Lalu seperti biasa saya sudah menyiapkan codingnya, kita kopikan saja teman-teman, lalu kita simpan. Lalu kita buat namanya data array, nama filenya data array. Kita buat dalam format HTML ya teman-teman. Saya coba ketik 9. Jika kita sudah simpan, maka kita jalankan teman-teman. Ini adalah data array kita. Oke teman-teman, sambil menunggu proses menampilkan hasil dari program ini, saya sembari menjelaskan tentang proses ascending, di mana di sini saya memasukkan nama J lebih kecil dari nama I. Nama J lebih kecil dari nama I untuk ascending. Lalu pada descending atau menurun, nama J lebih besar dari nama nama J lebih besar dari nama I. Nah, jadi teman-teman, ini hasil dari program kita saat kita mendeklarasikan nama array. Ya teman-teman, ada Budi, Andi, Tuti, Super, Alex, Dion, Rolas, Margaret, Oval, dan Dina. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memasukkan program untuk ascending dan descending, yaitu mulai dari nama secara menaik. Kita kopikan saja teman-teman.
Kita tempatkan di sini teman-teman. Oke, jika sudah, kita simpan. Lalu kita jalankan. Oke teman-teman, di sini sudah ditampilkan nama yang sudah dideklarasikan, lalu kemudian nama yang diurutkan secara ascending atau menaik, dan nama yang diurutkan secara menurun atau descending. Lanjut yang ketiga teman-teman, yaitu mendesain tabel untuk data yang dideklarasikan, data ascending dan data descending. Di sini saya sudah menyiapkan backgroundnya di file saya, yaitu ini teman-teman, BGC. Jadi langsung kita kopikan saja. Kita simpan. Lalu kita jalankan. Oke teman-teman, jadi begini hasil output dari program kita teman-teman, yaitu kita membuatnya dalam bentuk HTML. Kita buat titelnya itu belajar array, dan kita buat CSS nya. Inilah CSS nya teman-teman, inilah CSS. Lalu ini ada JavaScript kita, dimana proses deklarasi array dan proses pengurutan data secara ascending dan descending kita lakukan. Oke teman-teman, di sini sudah terdapat 3 tabel, tabel untuk data siswa, tabel untuk ascending, dan tabel untuk descending sesuai dengan yang kita jelaskan sebelumnya. Dan di sini adalah background yang sudah saya siapkan sesuai dengan keinginan saya atau selera saya. Jadi teman-teman, sekian saja video kita untuk kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.